Salam adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Perjumpaan kita pada pagi hari ini dalam ibadah minggu, ya, tanggal 20 September. Ya, kita akan memulai ibadah kita walaupun adik-adik remaja masih di rumah, ya. Kita akan beribadah secara live. Kita angkat pujian, kita lakukan PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Baik adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita. Sebelum itu, kita minta pertolongan dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah memberkati kesemua seminggu lamanya ya Tuhan. Walaupun dalam masa COVID-19, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menjaga kami, merawat kami, membimbing kami selaku anak-anak remaja-Mu ya Tuhan. Karena itu pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Beserta Engkau ya Tuhan senantiasa menjaga kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Amin. Ya, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Galatia, pasal yang ketiga. Kita akan baca ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ya, Kak Erik akan bacakan. Adik-adik remaja yang punya Alkitab dan juga HP bisa buka, dan Kak Erik akan bacakan ya. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah, karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, baik adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan, melalui pembacaan kita pada pagi hari ini,
yang sudah Kak Erik bacakan dan adik-adik remaja sudah mengikuti di rumah, ya, saya akan mengambil satu ayat dari pembacaan kita, yaitu ayat yang ke-11b, ya, sebagai pedoman untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Ya, saya memberi satu tema dalam pembacaan kita, iman yang dinamis. Adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan, iman bukanlah suatu barang jadi, tetapi iman adalah sesuatu yang masih dalam proses. Ya, iman dalam proses, ya, adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan, iman harus selalu bergerak maju, bukan malah mundur atau jalan di tempat. Ya. Kenapa demikian, adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan? Ya, sama saja mungkin kalau mobilnya mogok, ya tentu kita, ya mungkin galau hati kita, ya. Apalagi ini, ya, iman kita percaya kepada Tuhan. Kenapa dikatakan Allah, iman harus tetap maju ke depan, ya, bukan mundur. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sejak kita menerima Yesus sebagai juru selamat, itu berarti kita harus mengupayakan agar kita senantiasa tumbuh dalam iman. Ya, bukan mundur dalam iman, adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini berarti kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Bagaimana iman kita sebagai adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan dalam suasana COVID pada pagi hari? Ya, tentu kadangkala kita bimbang, kadangkala kita ragu. Ya, apalagi dalam suasana seperti ini, ya, kita sudah tidak pernah pergi gereja lagi, kita ibadah secara live saja. Tetapi bagaimana Tuhan melihat itu semuanya lewat perjuangan kita sebagai orang-orang Kristen, ya, mencari Allah, menemukan Allah dalam kehidupan kita. Itu berarti iman kita harus tetap maju, bukan mundur, adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jangan sampai ini menjadi acuan kita sebagai adik-adik remaja menganggap bahwa, ya, ketika kita sudah tidak pergi gereja, iman kita semakin mundur. Justru semakin kita diberikan tantangan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan, semakin kita harus berani menerima tantangan itu. Bagaimana Allah ketika dia disalibkan di kayu salib, menerima tantangan seperti itu, mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya untuk disalib. Untuk siapa? Ya, tentu untuk kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Allah. Karena itu, adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan, lewat pembacaan kita pada pagi hari ini, mengangkat bagaimana iman kita yang dinamis sebenarnya. Ya, jangan sampai iman kita itu mundur atau jalan di tempat. Justru kita harus maju, terus maju, supaya iman kita itu meningkat, lebih kuat lagi. Ya, karena firman Tuhan sudah berkata kepada kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, semakin kita beriman, semakin banyak tantangan yang kita hadapi. Ya, karena itu Yesus sudah menasihatkan kita dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Jangan sampai iman kita itu mundur, dan jangan sampai iman kita itu jalan di tempat. Karena itu, adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan, ya, ada suatu ilustrasi, ya, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Suatu kali seorang pendaki gunung ditemukan tewas karena tersesat. Ya. Para penyelidik mengungkapkan bahwa pendaki gunung ini mati kelaparan karena tidak mendapatkan jalan untuk kembali. Pendaki gunung tersebut tidak dapat menemukan jalan kembali karena kompasnya hilang. Ya, mungkin adik-adik remaja sudah tahu itu kompas, ya. Yang menandakan bahwa ketika kita berjalan di sini ada arah timur, utara, selatan, barat. Ya. Nah, itulah kompas menunjukkan itu ketika kita berjalan. Kita mau arahnya kemana, kompas menunjukkan itu. Nah, adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan, andai saja pendaki itu tidak kehilangan kompasnya, pasti ia tidak akan tewas. Iya, pasti dia tidak akan tewas. Nah, inilah iman yang diibaratkan dalam kehidupan kita sebagai adik-adik remaja.
Iman diibaratkan kompas yang dinamis dan bergerak maju menerobos rimba dunia yang menyesatkan. Tentu ketika iman kita mungkin lemah adik-adik remaja, ya, datanglah tantangan dalam kehidupan kita, menggerogoti kita, ya, masuk dalam pikiran kita, sehingga kalau iman kita tidak kuat adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah masuk ke dalam situ. Dia masuk bersama dengan kita. Dia akan bawa kita ke dalam jurang, ya, jurang kebinasaan. Tetapi kalau iman kita kuat, ya, tentu semua tantangan kita hadapi dalam kehidupan ini, semua apa yang datang kepada kita, ya, pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita, kalau iman kita teguh kuat, ya, tentu semuanya itu akan pergi, akan meninggalkan kita. Dan kita akan berjalan terus maju, maju dan maju, sampai iman kita itu bertumbuh. Nah, inilah yang diibaratkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita hilang pengharapan, iman kita sudah hilang. Tetapi kalau iman kita bertumbuh terus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita tidak akan sesat. Dan kita akan berjalan lurus menuju kerajaan Allah. Karena itu adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini menasihatkan kita bahwa bagaimana iman yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Semakin kita kuat dalam iman, semakin kita berjalan maju. Karena itu adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita semua. Kita berlakukan firman Tuhan, kita rajin membaca Alkitab walaupun dalam suasana COVID. Ya, apalagi ya mungkin adik-adik remaja sudah punya HP yang canggih-canggih. Ya, apa salahnya kalau kita buka HP kita dalam 1 jam saja. Ya, bukan cuma 1 jam saja. Ya, 15 menit saja kita buka Alkitab dulu lewat HP kita. Kita baca Alkitab itu, kita renungkan sebentar, 5 menit saja. Ya, setelah itu mungkin kita buka Facebook. Kalau kita tiap hari kita lakukan itu dalam kehidupan kita, saya percaya dan kita yakini semua adik-adik remaja terkasih dalam Tuhan, semuanya itu kita akan lewati. Tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak remaja yang semakin bertumbuh untuk menjadi seorang anak dewasa nantinya. Ya. Jangan kita mengatakan bahwa umur 17 tahun saya ini, ya, umur yang ya sudah mungkin dewasa. Ya. Tetapi ingat adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan, semakin kita bertumbuh dalam iman kita, semakin banyak tantangan yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Karena itu, mari adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali dalam kehidupan kita, kita rajin bersekutu dengan Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan, rajin berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai dalam suasana COVID ini, kita harus meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, mari adik-adik remaja, kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana iman kita yang secara dinamis, iman kita yang sesungguhnya. Amin. Ya, baik adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena itu kita melakukan PKJ 14. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan takjemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan takjemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ya, kita
semua berdoa kepada Tuhan, ya, mendoakan semua kehidupan kita sebagai anak-anak remaja, walaupun dalam suasana COVID pada pagi hari ini, dalam tahun ini, tahun 2020, kita menghadapi suasana yang sangat mencekam. Karena itu mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang terindah dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun dalam suasana COVID dalam tahun ini Tuhan kami hadapi. Kami sudah tidak pernah pergi gereja, bersekutu dengan Tuhan. Bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan kerabat-kerabat ya Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami tetap di rumah, menjaga jarak kepada sesama kami. Tetapi kami tidak menjaga jarak kepada Tuhan, kami tetap dekat kepada Tuhan. Lewat doa-doa kami, pujian-pujian kami ya Tuhan. Karena itu di pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa buat kehidupan kami semua sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau berkati kami semua, berikan kami kekuatan, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan. Apa yang kami hadapi dalam tahun ini ya Tuhan, semoga cepat berlalu. Dan Engkau hilangkan semuanya itu ya Tuhan. Supaya kami dapat berkumpul bersama teman-teman di rumah yang kudus, untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Engkau berkati juga orang tua kami ya Tuhan, yang ada di Wasponda dan mungkin juga terpisah dari kami semua. Engkau berkati mereka ya Tuhan, berikan mereka kekuatan kesehatan, berikan mereka kesabaran ketika mereka bekerja untuk membiayai kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang tua kekasih kami. Engkau berkati juga ya Tuhan, mungkin ada saudara-saudara kami, mungkin ada orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh. Engkau hari tengah-tengah kehidupan mereka semua ya Tuhan. Engkau memberkati mereka. Biarlah Engkau hadirkan mujizat-Mu kepada saudara-saudara kami, orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah iman kami ini senantiasa bertumbuh, senantiasa berkembang, maju ke depan, dan tidak tinggal di tempat, dan tidak mundur ya Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga kami ketika kami menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Engkau berkati kami semua ya Tuhan dalam dunia pendidikan kami. Walaupun kami belajar di sekolah, dan mungkin juga sebentar kami, minggu-minggu depan kami akan mengikuti mid semester ya Tuhan. Engkau berkati kami semua. Engkau lindungi kami semua ya Tuhan. Apa yang kami pelajari di rumah kami dapat jawab secara online ya Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Ungkapan syukur kami. Engkau sambut itu melalui darah Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik remaja, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. KRI mengucapkan selamat hari Minggu. Semoga apa yang kita hadapi dalam dunia ini, dalam suasana COVID pada tahun ini, menjadi tantangan dalam kehidupan kita untuk selalu maju, supaya iman kita percaya kepada Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua adik-adik remaja. Amin.